Bagaimana perjuangan Rasulullah? Soal lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Saya sering nangis, Bu, ketika Abu selawat, bukan dibuat. Karena ketika saya selawat, saya ingat Rasulullah. Bagaimana dia berjuang untuk membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Kita tidak seberapa dari perjuangan Rasulullah. Nggak ada apa-apanya kita. Yang saya lakukan perjuangan dari kota ke kota, nggak ada apa-apanya. Mas sekali. Ketika saya menangis bukan karena saya cinta dengan Rasulullah, karena saya cinta kok Al-Quran mujizat yang dibawa oleh Rasulullah 23 tahun, 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, membawa mujizat yang terbesar Al-Quran. Ucapan wahyu Muhammad, la wahyan illa yuha. Tidak ada ucapan Muhammad kecuali wahyu yang diwahyukan. Tapi itu mujizat yang besar ini yang terjadi benar-benar terjadi. Maka Rasulullah berdoa dengan kepada Allah. Saking takutnya umatnya menanggalkan Al-Quran. Surat 25 Al-Furqan ayat 30. Ini yang membuat saya menjadi kesedih. Setiap saya ngisi hampir 2000 orang berselawat, saya nangis. Ibu-ibu kumpul muslimah, jamaah muslimah, kumpul ribuan orang berselawat kepada Nabi, tapi Quran yang dibawa mujizat terbesar hanya sebatas diletakkan di lemari. Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah ya Rasul, ya Tuhanku, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Apa doanya? Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ini yang terjadi. Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhanku, ya qala Rasul inna takhudul Quran mahjura. Ya Allah, aku minta umatku jangan mencuekkan Al-Quran, jangan mengacuhkan Al-Quran. Ini yang terjadi fakta. Al-Quran cuma diletakkan di atas gubernur, Quran tertutup, tetap aja dia maling duit rakyat. Al-Quran diletakkan di kantor jaksa, diletakkan di atas kepala seorang jaksa, tetap saja dia mencuri duit rakyat. Al-Quran diletakkan di atas kepala seorang bupati, Qurannya tertutup, tapi apa? Dia bawa KTP-nya Islam, tapi dia maling duit rakyat. Al-Quran diletak ketika pelantikan seorang menteri agama di atasnya, tapi Al-Quran dijual, dikorupsikan. Hanya ada di negeri ini, Indonesia. Al-Quran dibuat hanya untuk mahar nikah.
ketika seorang mempelai ijab kabul, aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Al-Quran pun diletakkan di lemari tanpa dibuka sama sekali. Ini doa Rasulullah yang selama ini. Ya qalu Rasulullah, inna tahsun Al-Quran, nama Al-Quran diajukan sama sekali. Ya Bu, mari kita kembali suka kita. Kita cintai orang Nabi Muhammad dan cintai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selama ini kita jauh dengan Al-Quran. Al-Quran yang sungguh luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana di surat 53 An-Najm ayat 194. Surat 53 An-Najm ayat 194 aja. Surat 53 An-Najm ayat 194. Wan najmu idza hawa baca. Ayat 1 buka. 53 ayat 1 ta'awuz. 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Artinya demi bintang ketika terbenam. Demi bintang ketika terbenam. Kalau otak kita mikirkan bintang di sana, nggak akan ketemu. Apa yang dimaksud perumpamaan bintang yang terbenam? Bintang, tetap bintang. Bintang yang terakhir, penutup dari bintang-bintang manusia pilihan yang terbenam. Lanjutkan, siapa itu? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu